Makanya kena punai witawin nurnya Al-Quran itu luar biasa Pak. Guru tak kayak Jabur Rahman Abu Dalek. Saksinya masih ada. Ketika guru tamak katokba Juma Oko Maros sekaligus maka toko Penrang. Dua tempat yang berjauhan. Kenapa bisa didapat? Santrina guru tak runtuh imak katok berguru toko Maros. Santrinya juga guru tak dapat dia baca khutbah di Pinrang. Pasti runtuh anak-anak nasan santrinya kanjak pakatok bana guru tak pokona Pinrang. Apa makler pulih Maros. Aja mau balik na iya dicagang isadalah na guru tak na. Dan setelah dipertanyakan sama guru tak, ada jawabannya guru tak. Santri ini mengatakan, maka dawami guru tak, kayak Jabur Rahman Abu Dalek. Ya kuya muitana, ya memetuh, ya aja nama pengiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min Makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Bupati, Bapak Camat beserta seluruh muspika yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Lurah Wajib Wali. Alhamdulillah beliau pemimpin kita hadir di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan ini menandakan satu keberkahan besar. Karena tempat ini luar biasa Pak Bu. Mudah-mudahan kita senantiasa dipautkan kalbu kita di tempat-tempat seperti ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek dan juga Bapak Kabin Kantipmas yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan yang hadir di sini Ayahanda Syahrul Bangkok. Beliau adalah, saya menganggap orang tua. Orang tua saya, alhamdulillah bersilaturahmi dengan beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam seluruh pegawai SARA, panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj, terkhusus Bapak pengurus masjid yang insya Allah semoga usaha yang maksimal pada malam hari ini untuk mengadakan acara ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di hari kemudian akan menjadi nur. Seluruh jamaah, para tamu undangan, ibu-ibu tanpa terkecuali, yang semuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya ceramah pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia.
campur. Tadi saya pengajian pakai bahasa Bugis, jadi karena diminta, nggak usah. Jadi saya campur. Angkat tema nakak panitia ini sangat luar biasa karena mau menjadikan sholat sebagai benteng keimanan. Nanti saya akan coba bahas sedikit agak rinci tentang sholat ini. Tapi sebelumnya Deumelo bicara tentang agana alami Nabi. Peristiwa apa yang dialami Rasulullah sebelum diisra dan dimi'rajkan. Karena dua hal yang berbeda. Tapi saya ingin membahas langsung ketika Nabi diperjalankan. Karena kalau sejarah sebenarnya sering kita dengar. Tapi ya alim lebihnya Nabi Muhammad SAW, penting saya sampaikan ini bahwa sholat itu bukan berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi aja terpahami maka dia menenang ke perintah sampaian oleh menimam Mi'raj dan bintang. Itu tidak. Karena semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu sholat. Nabi Musa itu sholat. Nabi Zakaria itu sholat di dalam mihrab. Maryam itu sholat. Nabi Isa itu sholat. Nabi Ibrahim itu sholat. Jadi semua nabi dan rasul itu sudah sholat. Bahkan kalau kita buka sejarah, Rasulullah diambil di Makkahul Mukarramah, kemudian dibawa ke Madinah, disuruh sholat 2 rakaat. Setelah Nabi selesai sholat, makutanai, ya Jibril, unrongagaya. Maka dia malaikat Jibril, ya Muhammad, nanti kau akan hijrah di sini. Jadi itu sudah diberitahu memang. Kemudian melanjutkan perjalanan, dibawa ke Bukit Tursina. Unronna Nabi Musa sifat bicara langsung si Bopong Allah Ta'ala. Kemudian Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Selesai sholat di Bukit Tursina, Rasulullah bertanya, tempat apa nih Jibril? Agak nasang malaikat Jibril. Inilah tempat Nabi Musa menerima kitabnya. Dan yang kedua adalah disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Berarti itu tempat ada berkah di situ. Kemudian Rasulullah dilanjutkan perjalanannya ke Baitul Lahmi, Bethlehem. Dan disuruh lagi sholat. Dan Nabi sholat 2 rakaat. Selesai mesempajan Nabi, tamakutana. Onrongaganya Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah tempatnya Isa bin Maryam lahir. Jadi sholat Nabi sudah lakukan sebelum dia mi'raj. Karena dia sudah singgah sholat. Kemudian dipaterui Nabi taloko Masjidil Aqsa di Palestina. Dan disuruh menjadi imam. Yang menjadi makmum itu 24 Nabi dan Rasul. Itulah isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi dan Rasul. Yang ikut sholat itu di belakangnya ada satu yang bukan orang meninggal. Nabiullah Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu tidak diisrakan, tapi dia dimi'rajkan oleh Allah. Jadi ada Nabi itu yang Isra tapi tidak mi'raj. Ada juga yang mi'raj tapi tidak Isra. Cuma Rasulullah ambil dua-duanya. Dia diisrakan sekaligus dimi'rajkan. Nabi Musa itu diisrakan, diperjalankan malam dan bersama Harun. Kemudian Nabi Lut juga diisrakan, tapi yang dimi'rajkan itu hanya Nabi Isa dan Rasulullah.
Makanya Nabi ambil dua-duanya. Kemudian Rasulullah, saya ambil sedikit kembali, peristiwa Isra itu bisa dilogikakan. Wadini nalak kalangi. Tapi Mi'raj sampai hari ini belum bisa terjawab. Magai, Yaro Nabi diperjalankan dari Mekah ke Palestina itu sebentar sekali. Ya kui baca yuko dalam ilmu sains, Rasulullah bisa kecepatannya 0,05 detik. Itu sudah bisa sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina dari Mekah. Tapi angka agak-agak hari ini bisa kita buktikan. Ya kok angka keluarga tak melaksanakan ibadah umrah di Mekah. Coba suruh dia video call. Suruh imat video call. Ketika video call hanya sekian detik langsung muncul wajahnya. Dan itu tembus di Mekah. Secara ilmiah sudah bisa. Kan cahaya baru 4 yang ditemukan. Yang pertama infrared, yang kedua Bluetooth, yang ketiga BlackBerry, kemudian yang keempat adalah hologram. Hologram ini yang terakhir. Di Jepang kemarin yang profesor di UIN yang membawakan materi kuliah umum itu mengatakan bahwa hologram Jepang itu kita bisa di rumah tapi mengajar di 3 universitas. Jadi hadir di tengah-tengah mahasiswa berdiri tapi itu hanya cahaya. Itulah yang dilakukan ulama kita dulu. Karena cahaya Al-Quran kata Rasulullah 70 ketika Al-Quran turun. Jadi 70 cahaya mencuri Qurannya. Jadi cahayanya Al-Quran. Yang ditemukan cahaya sekarang baru 4. Berarti masih ada 66 yang belum ditemukan. Ini baru 4. Infrared mentransfer data jarak dekat. Bluetooth itu agak jauh sedikit. BlackBerry itu dari langit turun ke bawah. Istilahnya bukan dari langit, dari orang yang di bulan. Nah, sabaya kopi ulang kita namelo sipa bicara tekolino tidak bisa. Karena suara tidak bisa turun. Makanya dari suara menjadi cahaya, dari cahaya dirubah menjadi suara. Itulah namanya, alatnya adalah BlackBerry. Tapi kita biasa anggap adalah handphone, padahal bukan. Itu sejenis cahaya. Makanya BlackBerry itu komunikasi cepat. Yang bisa merubah gelombang suara menjadi gelombang cahaya. Nah, jadi malaikat Jibril itu ketika menyampaikan wahyu, gelombang cahaya bisa menjadi suara. Itu karena nurnya Al-Quran. Ini. Makanya ulama kita dulu punya. Makanya kena punai itawin nurnya Al-Quran itu luar biasa Pak. Guru tak kayak Abdul Rahman Abu Dalek. Saksinya masih ada. Ketika guru tamak katokba Juma Oko Maros sekaligus maka toko Penrang. 2 tempat yang berjauhan. Kenapa bisa didapat? Santrina guru tak runtuh imak katok guru toko Maros. Santrinya juga guru tak dapat dia baca khutbah di Pinrang. Pasti runtuh anak-anak nasan santrinya kanja pakatobana gurunta pokona Pinrang. Apa makler pulih Maros. Aja mau baleka na iya bicagang isadalah na gurunta na. Dan setelah dipertanyakan sama gurunta, ada jawaban na gurunta. Santri ini mengatakan maka wami gurunta kaya Abdul Rahman Abu Dalek. Ya kuya muitana, ya memetuh, ya aja nama pagawang. Kenapa? Karena itu adalah cahaya kewalian yang diberikan oleh Allah. Sebab itu guru takut Abdul Rahman Abu Dalek itu waliullah. Saya dapat beliau kewaliannya, informasinya dari guru takut Haji Fathuddin Sukara. Dia adalah guru saya dan dia yang menyekolahkan. Elena psikolog
Udah di pondok sampai perguruan tinggi. Ada nasa beruntak, nasa balik na pasuruh. Sabang kami to wasiat na beruntak kaya Rahman ang mundalay. Ia kupuli mati-mati ko baja sa gali, nang kaji patahuding, alin na musuruh pasuruh. Dan ternyata ketika beliau wafat, memang ada. Anggota na yang igurut kaya patahuding sukara, almarhum. Maga gurut tay pasuruh. Ang kaga bau yang harum atau ada hembusan angin yang biasanya isyarat untuk para ulama. Agar nasa gurut na kaya patahuding sukara. Ia tu gurut na kaya Jabir Rahman Anggodalek wali. Tak magay pakiye nasang iya minang kagurut tawatu na wampea. Pas pure upasuro tadetun. Saya usap kain kapannya itu mulai dari bagian kepala ke bawah tidak ada sini. Itu ulama kita. Jadi makanya memang saya melihat dalam sejarah 4 kali ketemu langsung dengan guru Kiai Haji Muhammad Syekh Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Dia adalah wali kutub. Tidak mungkin melakukan silaturahmi khusus kalau dia bukan orang khusus. Itulah rahasianya para wali. Dan itu bisa. Makanya Nabi tak, penghulunya para nabi itu justru lebih bisa. Tapi yang menjadi masalah ketika naik langit pertama, si runtuh Nabi Adam. Langit kedua, si runtuh Nabi Yahya. Naik terus Nabi Idris, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Harun, kemudian ketemu dengan Nabi Musa dan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ini ada 2 nabi yang istimewa, Pak. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu di langit ke-7. Sedangkan Nabi Musa itu di langit ke-6. Padahal ini Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Sifat bicara langsung si Bapa Ta'ala. Tapi kenapa dia di langit ke-6? Justru masih ada satu nabi yang di atas. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena dia adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa dia tinggi kedudukannya? Ini rahasia, Pak. Sebenarnya biasa disembunyikan orang. Tapi saya akan kasih. Nabi Ibrahim pernah berdoa. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Agak padongan lah. Ebon talenga kesempatan. Meloka panremanang isirinna atamu. Mapamulai ia sewe. Gangka kama lima. Coba doanya. Nah, sebab memang mau besar. Nabi Ibrahim itu loyal sekali bersedekah. Makanya dia katakan, berikan aku kesempatan. Meloka panremanang isininna atamu. Mapamulai ia sewe. Sampai nanti dunia kiamat. Allah mengatakan engkau tidak mampu. Nabi Ibrahim mengatakan, engkau memberikan aku kesempatan memohon kepadamu, maka kabulkanlah permintaanku. Makanya Jibril disuruh masuk ke dalam surga. Malah kapur 1 genggam. Kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim. Kemudian Allah perintahkan, taburkan ke laut. Kemudian Nabi Ibrahim menjatuhkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Sehingga dia itu gagah tahu dia nanti penjeh. Itu sedekahnya Ibrahim. Di sini berkahnya. Agak berkah apa? Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, ketika anak cucuku mencicipi sedekahku, dalam riwayat yang lain memakan sedekahku, maka anugerahkan kecerdasanku kepadanya. Itulah sehingga Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin ketika membahas tentang adab makanan, langsung dia tulis, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanannya, dan setelah itu makan garam lagi sedikit, kemudian dia minum,
maka dia akan cerdas sebagaimana Nabi Ibrahim. Makanya, komelo ki komacai anak tak cerdas otaknya, suruh makan garam sedikit sebelum dia makan. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya punya buku itu 2 jilid. Judulnya Sains dalam Hadis Nabi. Artinya pembuktian sains dalam hadis Nabi. Di situ ditulis bahwa siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanan, maka dia tidak akan keracunan makanan. Ya, kau nggak tahu Mandarin akan keracunan makanan, dia tidak makan garam sedikit. Kemudian yang kedua, ini yang paling pokok. Tidak ada orang yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan. Itu hikmah. Nah, ini sudah dapat bagian. Itu intinya, Pak. Makanya sebenarnya di Pak, ada 5 sedekah Nabi yang kita miliki. Ada 5 sedekah Nabi yang kita miliki. Yang pertama itu Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi Adam. Kulitnya Nabi Adam ini kan kuku. Itu kan ukutta, itu olinya Nabi Adam. Itu kulitnya. Jadi kulitnya Nabi Adam itu kuku semua. Makanya orang tua dulu ada di kitab Kanzun Najah was-Suhud. Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi itu mengatakan siapa yang mencelupkan kukunya ke minuman, kalau minuman itu ada racunnya maka dia akan tawar. Orang tua dulu itu kalau mau minum dia celupkan ibu jarinya. Itu ilmu sebenarnya karena ada di kitab. Cukup baca salawat saja. Itu hikmahnya. Dan ini kitab dirahasiakan sebenarnya. Karena beliau ini pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dan 8 bulan. Kemudian kembali ke Kudus 8 tahun, kemudian meninggal. 13 tahun di Mesir, 13 tahun di Mekah, dan diangkat menjadi guru besar. Dan dia menulis 1637 kitab. Salah satu ulama yang sangat terkenal di dalam kitab hikmah. Karena bukunya yang menjadi pedoman itu kan Sunnah was-Suruh. Ayan itu namanya di oko kie, maka dicampur raba mapugi kamisi. Itu dari situ. Karena memang ada. Jadi, tapi saya tidak mau bahas. Nanti materi mancing sandro. Saya fokus ke sholatnya ini. Kemudian Yaro Nabita waktu naik pelire. Kenapa dia ketemu? Kenapa Nabi pilihan? Kenapa tidak semua Nabi? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya. Kenapa ketemu itu? Karena Nabi inilah yang punya ilmu khusus. Nabi Adam itu ilmunya adalah tanaman. Sedangkan Nabi Harun ilmunya retorika. Makanya Nabi Musa itu tidak bisa ceramah. Tidak terlalu hebat karena lidahnya rusak. Nah, sebab Quraisy ngomong awarah. Bara api yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Sehingga tidak bisa lancar bicara. Makanya itu orang bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya tapi dia meminta supaya Harun diangkat sebagai pendampingnya. Namanya juru bicara. Makanya kalau ada bupati, wali kota tidak bisa bicara, suruh mengangkat juru bicara. Nabi Musa saja angkat juru bicara. Sama dengan presiden mengangkat juru bicara. Kenapa? Karena memang itu Nabi saja lakukan. Iya Nabi Musa Pak. Di situ Rasulullah belajar betul. Nabi Yusuf juga itu ahli bendahara. Makanya ahli ekonomi itu Nabi Yusuf.
Dia itu Nabi itu profesor 9 jurusan. Makanya Nabi itu ahli. Jadi boleh macam meraja Nabi tenang karena kurma biar tidak dikawinkan tetap akan berbuah. Dulu orang Arab tidak selalu mengawinkan kurma. Kalau sudah berbunga dipetik kemudian ditabur di atas bunga betinanya. Mengatakan nanti tidak jadi. Setelah Israel Nabi mengatakan biar tidak dikawinkan. Karena dia akan terkawinkan langsung dengan angin. Orang Arab tidak percaya, tapi Nabi sudah belajar sama Nabi Adam. Makanya ahlinya di situ. Makanya kalau debat tidak pernah ada yang mengalahkan Nabi. Kemudian kekuatan Nabi itu memang hebat. Karena itu mengalahkan 1000 orang. Memang Nabi begitu. Kemudian saya ambil sedikit agak singkat. Ada 2 Nabi yang istimewa. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa tadi. Jadi Nabi Tamendre dari langit pertama sampai ke langit ke-7. Kemudian terus ke Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur tempatnya malaikat. Makanya Jibril cuma sampai di sini, di Baitul Ma'mur. Tidak bisa naik ke atas. Di sinilah malaikat tawaf. Dan ada Ka'bah satu di Baitul Ma'mur, lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Makanya ketika ada jarum dijatuhkan dari aras, turun ke Baitul Ma'mur, kemudian turun itu ke Ka'bah. Makanya doa itu mustajabah. Karena 70.000 malaikat itu bertawaf tidak pernah berhenti. Makanya di situ doa mustajabah. Kemudian Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, Muhammad, paterui perjalanan. Saya cuma sampai di sini. Ya mereka layase hancurkan. Coba. Dari situlah Imam Ja'far dalam kitab Barasanji mengatakan, Anta nurun fauqa nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya. Tapi engkau mengalahkan cahaya Jibril. Karena kau masih bisa melintasi alam di mana Jibril tidak bisa lewat. Itu maknanya anta nurun fauqa nurin. Tapi mereka tahu manggai dasar di Quran surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati, di situ ada nurun ala nur. Sehingga dia mengatakan para sanji ini adalah musyrik karena dia tidak paham. Itu kalimat yang dipakai di sini. Kemudian Nabi naik dari sini tadi ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini Guru Takiyah Jabal bin Yusuf Kalisidendreng mengatakan di Sidratil Muntaha Nabi tidak terima sholat di situ. Tapi di situ Nabi singgah sejenak. Kemudian dipanggil langsung oleh Allah naik ke atas. Di atasnya Sidratil Muntaha ada satu alam namanya alam istawa. Disitulah Nabi menerima sholat. Makanya dia musafahah. Ketemu langsung dengan Allah. Kenapa dia ketemu? Coba kita dengarkan. Apa kata Nabi? At-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi kepada Allah. Apa kata Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang tahu bahasa Arab, Pak. Alaika itu muhatab. Tidak ada jarak yang mengucapkan salam dan yang disalam. Kalau dia pakai alaika. Makanya dia mengatakan assalamu alaika. Karena Allah dengan Nabi itu musafah. Melihat wajahnya Allah langsung. Makanya Jibril tidak bisa naik ke situ. Karena dia akan hancur. Karena Jibril dari Nur Muhammad. Itu kuncinya. Tapi saya tidak mau bahas itu. Nanti terlalu berat. Yang saya ingin bahas sedikit ini. Makanya. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillah
sholihin. Makanya kalau dalam sholat baca tahiyat jangan disambung ini. Karena di sini ada kalam Rasul, ada kalam Allah. Itu dalam tasawuf selalu mengajarkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Singgah, jangan lanjutkan. Singgah sejenak. Baru baca assalamu alaika, dan jangan baca itu kalau Rasulullah tidak hadir. Karena tidak ada urta fahadir inabita nakmu bin sallam. Tapi ini agak berat. Tapi ada yang tembus ke situ. Banyak ulama kita, banyak jamaah kita yang paham betul ini. Pokoknya nak ke istilah dua temasyarat lalu temalaisan. Dari sini kuncinya sebenarnya. Situ ada 3 poin kajian. Makanya umat tahiyat kita majelok. Ada ijelok. Niga majelok. Dan itu yang makanya kita asyhadu an la ilaha illallah. Kan tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ada kalimat alaina nabitta wa ala ibadillahi sholihin. Kita yang dimaksud itu. Aleta nabitta sibabung Allah Ta'ala. Makanya tunjuk. Ini tunakan nabitta palette ipak kita mulaku pak jelukmu kumat jeluk. Pandangan itu diarahkan ke jari telunjuk. Ia kubatui okoi dalam fuad, maka ini akan bergerak sendirinya. Dia tak pakai duit dia akan bergerak begini. Karena dia akan tembus ke sini. Sebenarnya Nabi itu sholat. Dalam tasawuf dikatakan tidak menggerakkan tangannya berputar-putar. Tapi karena dia gemetar dan tembus ke kalbunya, maka ini ikut bergerak. Tapi yang menggerakkan saya tidak salahkan. Cuma kadang ada jamaah yang protes. Itu si ano sholat pastas, dia ganggu-ganggu. Saya mengatakan kau yang salah. Karena perintah hadis, jika engkau sudah berbaca tahiyat, lihat telunjuk. Itai pak jalok, denang kerana dita itai pak jalok na tahu hanya tidak yang salah. Itu banyak. Mereka tahu makoropa. Alena salah, na tahu na pasalah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, tidak ada sayyidina. Maka dia berutang. Ya nangka tahu mas sampajan tas sahada nas salawat na baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu yang benar. Ya kuna baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dia salah. Paham ya? Kenapa ada beda? Iya naro cocok. Dia salah. Ternyata kalimat Sayyidina itu mapakai ada. Misalnya begini. Saya minta air 1 gelas ke santri. Lalu santriku malah wesi kaca. Napin mereka enggak? Itu adalah perintah langsung. Tapi nareko milau ka wesi kaca. Malay cangkiri. Napa tadangi lepa-lepa. Napanatariwe, kemudian dia naikkan, maka itu mapakiada. Makanya Sayyidina itu mapakiada lori nabita. Makanya tidak dibaca pun tidak masalah. Tapi narik kota baca mapakiada ki lori nabita. Ini mesti dibedakan. Jadi aja tak ada antara sah atau tidak, itu keliru. Karena yang wajib dalam sholat
tahiyat itu cuma dua. Syahadat dengan sholawat. Makanya ya kau sampaja Pak, baca 5 nih wajib. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, dan salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam sholat. Ya kau angkat tahu deh nas sampaja nasama alasan maka ada dewa apa bacaan nas sampajangnya. Tasuri lokonnya Pak Guru, terlugi mana nas sampaja. Magai suruh mani maplai. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, dari salam. Kayak biro. Maka ada beko ni be Allahu Akbar, takbiratul ihram. Doa tidak itu sunnah. Kau tidak baca tetap sah. Fatihah itu yang wajib. Maka ada dia negara surah wafal selain Fatihah. Imam Tasyafi mengatakan baca suratul Fatihah 2 kali kalau tidak ada yang kau hafal. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Coba. Jadi surah itu yang kedua. Kemudian ruku yang wajib, bacaannya sunnah. Bangkit dari ruku itu yang wajib, bacaannya sunnah. Jadi kung kata ruku na ada napala, tak usah. Kamu makadami Allah Akbar. Ini menipung. Kasarnya. Kan makwam itu kuncinya. Karena bacaannya itu sepakat ulama mengatakan sunnah. Ulama fikih sepakat. Kemudian bangkit dari ruku, itu yang wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Dulu di antara 2 sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat awal itu sunnah. Makanya kalau imam lupa tahiyat awal, langsung dia berdiri, tidak usah kembali. Lanjutkan saja. Nanti sujud sahwi di terakhir. Itu kan kuncinya saja. Kecuali yang wajib ketinggalan, mesti dia tutupi dulu baru sujud sahwi. Nah begitu. Makanya itu dihukumi sunnah. Dalam tahiyat cuma 2 wajib. Mana? Syahadat dengan salawat. Kau tidak baca at-tahiyyatu, itu tetap sah. Makanya kenapa tadi, ini saya sudah turun. Nabi dikasih sholat 50. Saya pernah baca dalam kitab Mabadi Azazi. Dia mengatakan begini. Kenapa Nabi diberikan sholat 50 rakaat? Karena memang Nabi yang minta. Rasulullah minta. Karena dia melihat sholatnya seluruh Nabi. Nah itamawan ang isang payan na sinina Nabi Nabi minta itu yang 50. Jadi alif mana ang isang payan na sinina Nabi dikumpullah menjadi 50 rakaat. 50 waktu. Tapi untung Pak, ada Nabi Musa. Kan Nabi Ibrahim itu nurut. Maka dia no inabita, di langit ke-7 langsung itanay. Agamu kuliah Muhammad. Maka mematiru wita tayo pakupuli juga. Di nakara agamu ita, makranya kumpulya. Kung katalaw Malaysia, nang karewa tapay tani aga na pulya, nasa Milo. Ya kataw polo kung may ilaw Malaysia, kato Malaysia tani aga na pulya, nasa Paje. Ya kutalaw Makkah, polo kolo Makkah, rewa polo Makkah aga na pulya. Maka dia cila, rincung, cere. Begitu. Nabi Ibrahim pun tanya demikian. Agam kuliah Muhammad. Dia Nabi sempatnya. Siaga 50. Agak nasa Nabi Ibrahim. Muhammad. Ia kuna jamai ummahmu yaitu 50. Assalamualaikum. Titipkan salamku kepadanya. Dengan mendoakan aku di dalamnya. Itu ampe-ampe baca. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Oke itu dasarnya. Padahal namudi ini baca itu satu. Itu ampeyasan sholawat Ibrahimiyah. Ini penting. Maka Pak, Nabi Ibrahim mengatakan, si tengah pak kasiwekku dari sedekahnya tadi dari garam ini, si tengah yaitu pahalana utarongan. Jadi ya pemeloki lolongan apalang meraja, tabaci kama shallaita ala Ibrahim. Karena kita bagian, karena kita ini cucunya.
Apo Nabi Mantoki Nabi Ibrahim. Makometiwi ta nenewe pak. Yenang kanandre ta paningerang apona. Kecuali nenek seke. Iya, begitu. Nenek itu pasti ingat cucunya. Makanya dia itu gagak jarak tuan anak macam ku mundur ku neneknya. Dia nak betah bodoh. Iya. Segurut. Makanya Rasulullah itu tidak lama tinggal di neneknya. Kenapa? Karena pendidikan nenek itu jarang benar. Oke pun, milawi di 5 tahun ada lagi 10 tahun. Ya, begitu. Karena nenek itu tinggi sekali kasih sayang, sehingga jarang dia membedakan mana yang bisa menyelamatkan cucunya. Kemudian Nabi turun sampai ke Nabi Musa, langsung ditanya, ya Muhammad, agam pulian, maka Nabi tersempanya, nasa siaga, kada 50. Agar nasal Nabi Musa, jolo-jolo Muhammad. Megalak ada ya tuh. Ini Nabi Musa langsung protes. Kita terlalu banyak. Umatku saja mewatangi, malampi umur, atau mawatang maraja. Dia dulu jangan sekutu. Apalagi umatku. Tapi, maka dia rekomend lebih kurang. Nabi ikuti sarannya Nabi Musa, naik. Saya pernah baca masalah ini, tapi ada penjelasan Guru Tasenur yang beda dari semua kisah Isra Mi'raj yang kita pelajari. Engkau pesan Guru beda. Akalan Nabi Musa. Maka Nabi Musa, endrek Muhammad lebih kurang, endrek Nabi tak dikurangi 5. Noi nasa siaga, nasa 45, nasa dek, endrek kumilogi, endrek sila kita. Bolak balik Nabi tinggal 5. Noi Nabi tak maka kena Nabi Musa. Siapa Nabi Muhammad? Masa 5. Masa endrek pemilu kurang. Mana-mana Nabi tak. Ikurangi tak 5. Nah 5 manimun. Ya komen mereka capu. Gitu. Kan begitu. Makanya ada rasa Nabi tak. Makanya saya berat. Dan inilah yang dipatokkan Allah untuk agar nasa Nabi Musa. Dia tersenyum. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu lanjutkan perjalanan. Ada berakat nakopai. Dalam tasawuf itulah akalnya Nabi Musa. Nasaba iyaro Nabi Musa denangkan nasi runtuh si bapu halata. Tidak pernah. Hanya bicara dengan Allah di Bukit Tursina. Dia meminta mereka mitaki. Umatku nilawi melon minta kipuang. Agar nasa Allah Ta'ala. Dia mulai Musa. Tidak mungkin Nabi Musa meminta kalau sesuatu yang tidak mungkin. Cuma Allah mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak bisa. Bukan karena Allah tidak bisa menampakkan diri. Tapi karena Nabi Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Sehingga Rasulullah itu bisa melihat. Karena dia adalah nurnya para nabi. Makanya makalah Nabi Musa akalnya apa? Karena ketika Nabi ketemu dengan Allah, itu nurullah dengan nurnya Rasulullah menyatu sehingga nampaklah nur Allah di wajahnya Rasulullah. Iya naronaita na nikmati Nabi Musa nasabari na disuruh malorisu. Karena dia akan melihat wajahnya Allah di wajahnya Rasulullah. Ia natunah kepada Nabi Musa, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Maka itu pandita pahagiki. Ia kutuda ni pakatau baik uku mimbara, iku nalik atau pakadua. Baca itu. Muakatani aromu sekolah kiri. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah natanraiku Nabi tamadu kesulmun. Itu yang dipakai sebenarnya. Hanya ilmu ini biasa disembunyikan ulama. Karena itu juga pakai zikir jalan pintas mimpi ketemu Nabi. Tapi saya tidak ajarkan yang lain. Sampai di situ dulu. Kemudian Rasulullah itu turun. Nanti terakhir ketemu Nabi Adam. Baru ada doa dikasih penutup.
fil alamina innaka hamidun majid. Ini sebenarnya doa kalau orang Pak Galuh si bapak darah na pakai ya. Ya kung kaagaga na tanat tawi na baca Allahur Rahmanur Rahim. Kemudian natetugat tamu ko tanay. Kalau dia tembus dia merasakan tanah itu baru dia baca il alamina innaka hamidun majid. Maka reguluta na dupa itu. Namo magal ada nama kasulang na kita tangkana dupa. Tapi itu dipakai, tapi ko Pak Balu tenero na pakai. Ya. Pak Galuh misi Pak Galuh. Kemudian Rasulullah turun. Menjadi masalah. Watunan nona bita sudah menerima sholat. 2 hari malaikat Jibril mendampingi Nabi. Setiap masuk awal waktu sholat disuruh sholat. Baru diberitahu akhir waktu. Maka dari Muhammad masuk waktu duhur. Kerjakan. Waktu duhur itu Muhammad begini. Ketika matahari sudah lewat dari atas. Ya kuasara ketika bayangan sudah lebih panjang daripada bendanya. Ya ku mengeribi Muhammad. Ya nalabu mana nama tanda itu sudah masuk. Kalau Isya, kalau bayangan merah itu sudah hilang. Maka itu sudah masuk waktu Isya. Kalau Fajar di bergaris menyamping, berarti itu sudah masuk waktu subuh. Ketika matahari sudah terbit, itu sudah selesai waktu subuh. Jadi Nabi diberitahu batasnya. Sehingga dari situlah Nabi mengatakan, ya kau angkat tahu masam panjang. Pura ni rokok. Natokon natakok bataw eh. Masam panjang lori. Uko capak waktu eh. Jadi pura ni pas pura rokok natokon. Natapak bangasara tahu eh. Maka dia nabita. Sholatnya tetap dihukumi sholat pada waktu duhur. Magay nasaba ulunna ang kamopyo koloroy. Namo maniha iko na ang kokosaray. Itu kuncinya. Tapi makanya kita sholat di akhir waktu itu ampunan Allah. Nasaba madosa dia. Itu ini penting. Jadi kemudian ia Nabita menangis, teri, magina teri Nabita nasaba sampajang 50. Tapi untung Pak nang ke Nabi Musa, kini tegagi Nabi Musa manrasai Pak Pangi. Pak iya lagi kalimai malauli Yesus, madari dia pernah malas kasih udah narewat sih. Apalagi kok ke-50 ini masih sosial di ulu. Makanya syukur. Nah ini ambil kesyukuran. Maginanya dibawa 5. Kemudian Nabi menangis. Saya dapat satu riwayat dalam satu kitab hadis. Bahwa ternyata Jibril turun. Nah podangi Nabi, kenapa engkau bersedih? Karena Nabi, saya mengingat yang diberikan oleh Allah itu 50. Tapi kok hanya segini yang jadi. Kemudian Allah memberitahu malaikat Jibril. Sampaikan zikir ini kepadanya. Untuk menutupi apa yang telah dia tinggalkan. Yang itu sampai nigi-nigi baca. Subhanallah akatalu. Alhamdulillah katalu. Allahu Akbar 33 kali. 33 tambah 17 rakaat itu 50. Maka itulah jumlah rakaat sholat yang diterima pertama. Makanya di sesudah sholat itu diambil itu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Aja lalu terkurangi. Pak Megatutu itu biasa terkurangi. Umalas simangnya nasaya aja nautan nak musuh. Ini penting. Kemudian ia Nabita sebenarnya hadis ini juga berkaitan dengan orang miskin. Angka tahu kasih Pak Lomakutan, Pak Dindri Muntan atau Sugi.
makutana, ya Rasulullah. Dedi rule kala to sugie, makin nabi tamagay. Nasa masumbang ina chawigay. Masampaja ina chaw tanangi. Apa ini jamata maden ringuntangi. Ule lappa na untay dedi pagaji ni. Jadi ko to masampaja to liye mi rinawanaway di. To kanalari untay made. Pade di pagaji ki, dito tanang. Ya ko masida kaki denu lekala. Apa alena masida kato na chawigay. Aga na ipigaw ini to kasisi. Maka ni nabi tamelo upa mo. Iya ko mubaca iya mukala. Maka kata Pak Guru nak. Kena bite kupura ko masampaja. Baca subhanallah 30 talu. Alhamdulillah 30 talu. Allahu Akbar 30 talu. Mukala tu. Oi monrotongan ni to kasisi. Baca. Nangita tau sogi. Kasangaga na baca iya. Biasa nang made ni kupura ni mak beres sampai sudah ni hati ang kanalulungan niya. Lao to pamakutan atau sugi ko na bita. Ya Rasulullah, aga tapak guru ni umroh. Maka day na bita makku, maka day din ulit kala to sugi nasaba na jauh pasidat kaki na jauh tanah kaki masapanya. Maka day upoy pak guru, maka day yung baja supaya mukali to sugi. At pamakai to sugi na pak guru kaya Rasulullah. Pak Guru tu kat kasi, Pak Guru no ko nabita, magparotes ito kasi si Purani Pak Guru mundur dito sogi, maka ito kasi si Magita Pak Guru ya Rasulullah, ini nakala niya tu. Ito ulo din na Pak Guru, ini na to kasi si Pak Guru. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan bersedih, kau akan beruntung pada dua hal. Yang pertama, menyambut umat muslimin. Dia namanya perisa. Kau tidak lama dihisap. Ya kau handu-handu bina baju kosa pak tabawa. Maka ada malaikat ada di tanah yang akan rupan otam. Dia kau rusak bodoh. Makanya hisapnya satu biji nasi itu lama. Itulah sehingga Rasulullah berpesan. 40 hari pakaianmu kau tidak pakai. Itu kelak di hari kemudian minta pertanggungjawaban. Merintih di hadapan Allah. Oko kampokku dia nak ujuk pandang. Oko kampokku. Mega makun rai. Maki gua saraga. Tak cice mina pakai. Tapi dia nak makasar. Kampung. 40 hari itu tidak dipakai, itu sudah merintih minta pertanggungjawaban. Itulah sehingga Rasulullah bajunya cuma 5. 1 baju besi, 2 baju sholat. 1 agak pendek, 1 terpotong tangannya. Kemudian disambung kembali. Nah paling na iwajujun na nabita piyasik ng rotin rona, na palong ajin oleh majenne ang pecokin na matinrok kuyaset na 5 baju na nabita. Dan nyenyak sekali tidurnya. Nitay nabita wajujun na cide, pure na sesak daripada merakuk. Tapi bajunya kalau dia tarik pasti moto icokin. Nabi mengambil gunting kemudian dia potong lengannya supaya kucingnya tidak bangun. Itu akhlaknya Rasulullah. Dari situlah dia tutupi dengan sultan. Yo pokoknya di hadis. Baju pesta non rimalak ucap kitab. Pasari kemak. Adalah wenjok nanya. Itu di sini karena masalah. Itu cintanya. Kenapa Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin menyembelih hewan, pertajam pisau. Supaya dia tidak merasakan sakit. Begitu tinggi akhlaknya Rasulullah. Ketika engkau menyembelih binatang, jangan nampakkan kepada binatang yang lain. Karena kau telah membunuh 2 kali binatang itu. Yo pilih mereka, lagi kiri, ciding, kena lala mata nasa timur. Itu tidak boleh, tidak boleh. Hanya ini adab dalam agama.
Ini sudah hampir 1 jam. Kemudian, iya tu ampai pau, sitongan sempajak. Saya masuk ke inti sholat, karena ini nanti ada benteng keimanan dan membina persaudaraan. Iya ro sampajangnya Pak teluan, baca, peringerang, gerakan sampajangnya uluki malaikat. Nah sama aku lagi pertama tatumi itu malaikat si pamulai pancajinna gangka kamalino tatumi bawa masjid kiri lalu di pengalataan. Yang di langit kedua rokok to si bawah, makanya 7 langit juga 7 gerakan sholat. Dan makanya yang itu sampai maka itu pandita gerakan sujud rokok itu sampajana malaikat. Makanya kung tahu makanya rokok na makanya sujudna makanya batina madaka maka dia akan sehat tubuhnya karena dia dijaga oleh malaikat. Ini penting. Makanya kalau kita buka bukunya Bapak Dr. Urat Songko tentang mukjizat gerakan sholat, kenapa takbirnya laki-laki disuruh agak tarik sedikit ke belakang, mengangkat siku. Kalau perempuan rapat, kemudian agak ke bawah, lurus bahu dengan jarinya. Bukan naik begini kalau perempuan, lurus ini. Karena itu hadis. Ketika wanita bertanya, ya Rasulullah, ya widi makunri masampanya, ya kamatuga lima pada roni, makin lebih tadi, rapatkan sikumu dan angkat kedua tanganmu sejajar dengan bahu. Iya, supaya dia nak kamel. Kenapa? Tulang siku akan menterapi saraf payudara sehingga tidak kena kanker payudara. Laki-laki kenapa disuruh tarik? Karena tulang belikat itu berputar 60-70 derajat, jari-jari jantung terbuka. Itu obat asma. Itu hebatnya sholat. Kemudian kenapa kalau kita bersedekap tangan kanan di atas? Karena ini energi positif, ini negatif. Kenapa jari telunjuk itu disuruh agak luruskan sedikit? Karena ini yang tembus ke jantung. Kenapa ada bulu sedikit di sini? Ini karena ada zat kapur. Pada saat kita bersedekap, ternyata di sini keluar air keringat. Itu karena pembakaran zat kapur. 3 ons zat kapur yang tidak hancur dalam tubuh kita akan meninggal. Maka pembakaran zat kapur paling cepat dalam bersedekap. Dan itu hikmah sholat. Ini baru gerakan. Ini kuncinya baru. Lain lagi kalau ruku, lain lagi kalau sujud. Tapi saya tidak mau. Kenapa jari ini tidak lurus? Jari telunjuk, jari tengah agak panjang. Kemudian kenapa di sini denyut ada 2 tarik? Karena begini. Ini kan tidak lurus. Itu beda. Makanya agama itu luar biasa. Sholat ini memang luar biasa untuk kesehatan. Tapi jangan sholat karena itu. Karena hilang nanti khusyuk. Allah. Nanti khusyuknya hilang. Makanya tidak boleh. Yana tu ampai Pak. Ya kau nggak tahu masampanya tidak ada sempurna. Nasaba iya kau napakanjaki gerakanna lesing peringaranna. Iya kau napakanjaki peringaranna sali bacana. Iya kau napakanjaki peringaranna si bacana nalupai rakaatnya. Tidak mungkin. Nasabak telu aga mau disamakan on bilumani pakanjaki. Ia tu ampai angka yasa sampainya sunnah sampainya patempele panambal. Nasabak dia nasuku makanya itempele. Tapi angka tu tahu masih sama. Ia biku malap pa itay nangka. Patempele minapunay digawat di natempele. Itu masih sama tu. Karena memang tidak bisa sempurna. Ya kau nggak tahu maka dia masampanya dengan kenal saya paling ngeraku. Ya kau tahu merenang matapakan. Selama tahu mengingat dia matapakan. Karena Sayyidina Ali saja sholat itu karamallahu wajh. Itu istilah sahabat Nabi jarang orang tahu maknanya.
Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena Umar bisa membedakan haram dan halal. Itu Umar, Pak, kalau dia makan makanan haram itu langsung dia muntahkan. Perutnya bisa tahu kalau itu tidak halal. Itu Umar. Karena ada doanya itu. Allahul ladzi la yadur. Apalagi motor? Apa itu, Pak? Baca 7 kali sebelum makan. Kita akan muntahkan kalau itu makanan haram. Kalau yang penting kita bisa istiqomah. Kemudian Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajha. Kenapa diberi istilah karamallahu wajha? Karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Maka Allah keramatkan mukanya karena dia tidak mau melihat kemaluannya. Ia ini Pak Anun atau Melonita. Nah, itu jadi masalah. Bagaimana bisa dikeramatkan wajahnya? Nah, itu ini masalah. Ini kuncinya. Makanya sahabat ini luar biasa. Gelar-gelar itu memang Allah yang turunkan. Tidak sembarang itu. Jadi memang ada khususnya. Makanya ia sempajangnya naik. Nah, makanya kan ada 3. Baca. Ia kong kata mas sempajang. Nama lampe bacana. May kapalan. Karena setiap huruf itu dinilai pahala. Tapi ia kok angkat tahu mas sempajang. Makanya gerakanlah. Maka dia akan sehat tubuhnya. Ya kok angkat tahu mas sempajang. Makanya peringaran. Maka akhlaknya akan bagus. Maka tak pagi. Ya kung kepas sempajang pacicir. Pas sempajang makalasi. Pas sempajang korupsi. Padahal makanya salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kadang kita menyalahkan ayat. Masa nggak sempajang nanti kan ini makalasi itu. Tapi maaf pas sempajang pacicir. Pas sempajang magina ke pas sempajang mabalu nakurangi timbangan atau nalangga balina nakurangi timbangan atau apalah sempajang mati napacicir berarti saleh ayah tidak iya ro sempajang itu lu iya ko paringeram makanya narubah akhlak paham iya ko tepat waktu itu we nalega si pacicing. Makanya lah kata tulinau dulu sampajang itu macicing itu mah. Makanya maka diurut kali sidendre, ya nang kata makutu mas sampajalor atau macicing ya. Ya nang kata makutu mas sampajang asar atau melampi pak mekeng gitu. Ya nang kata makutu mas sampajang mengeribi makala mapagiwang itu. Ya nang kata makutu mas sampajang bisa digajahi jam-jaman itu mah. Kalau di mana-mana pak dia kena pigau. Ya nang kata makutu mas sampajang sumu aja mau perenungi jamaah Pak Dina selesai. Hukum itu. Jadi ini tidak kena malampi Pak Bekeng. Biasanya malampi Pak Bekeng tu limur tak kerja nak upakui matu nanti nero. Ikan jamaah. Itu jadi kami itu tahu apa tu Pak. Dan nanti saya akan masuk ke hikmahnya. Jadi ternyata ia komelo ki ko makanja i akhlak na tawe makanja sipana tanya lampe na bacana tapi kanja na peringatan. Ia na tunangka dalam tasawuf dikatakan as-salati ma'al ghaflah, as-salati ma'al yaddah, as-salati ma'al hudur, as-salati ma'al ghaidah. Itu ada. Ia segaplah kata dari masa pajak tapi dia no korumur peringat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Harus adalah apa benar kong kelarin. Alhamdulillah rabbil tak kunci kalau muka rumah tu roke benar. Benar tak kunci nak Ar-Rahman Rahim maladi dan pakai kumpul yang benar mandu macam. Begitu, masampanya tu di jalan pikiran nah. Dengar mana? Ya mati bola, ya juga mantu jam, ya semua. Itu gafla namanya. Mas sempajak dia peringatan. Ya tahu make itu Pak, 50 tahu mas sempajak, ya kau tahu kalasi mater. Karena tidak berubah akhlaknya, karena dia khusyuknya tidak ada. Jadi ya komelo ki ko makanja akhlak nate, surat pakanja ki peringatan. Ya komelo ki ko mega palana, surat pelampiri bacana.
Ya komelo ki koseha isore pakanya ki karakan. Tapi ang kabahayan, makre na bita. Para kami ng makalasien, pelolak kami ng makalasien, taminaweri na sampanya, makre sama. Ang kagataw hindi na po sampanya, makanabitang ka. Yan ang kataw rokok sujud din alam pulak ka na, yan ang tupangan kami ng makalasi. Tapi kecuali ya tu tahu pak tahu mapandilah ka. Memang. Tapi kuncinya cuma satu. Ya kuceki nakan napadilat ka si Bapak diutuh si diwat kuncinya. Ya kumasam paja sunnah subuh ki alai pengupu alam nasarah rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua. Dinakan naik padilat. Itu berkat. Pak, itu sunnah subuh ya Pak. Kalau kita ya. Hasinatul Asrar. Kitabnya Imamul Ghazali. Kemudian ada satu dalam kitab Bahjatun Nufus. Karangan Imam Al-Jaisi. Agama mana? Nigi baca. Ini Imam Ghazali. Siapa yang sholat sunnah subuh. Rakaat pertama dia baca Alam Nasrah. Rakaat kedua dia baca Li'ila fi Quraisyin. Maka tidak ada musuhnya yang akan mencelakainya. Itu barakat. Ya kong katawelo solani ki, ya tala pengupu, tidak akan berhasil. Nah mobek ko bate na memutar politik untuk merusak kita, tidak akan pernah. Itu nak Imam Ghazali, siapa yang ingin selamat dari tipu daya musuhnya, maka di sholat sunat subuh suruh baca Alam Nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin di rakaat kedua. Kemudian dalam kitab Hasinatul Asrar, siapa yang membaca, ini penting, Kuliah wal kafirun pada rakaat pertama 1 kali dan surah Al-Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, pada kumasjidat kay ulawa pada Raja Nalino. Itu hadis. Kemudian yang ketiga, siapa yang sholat membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama sholat sunnah subuh, kemudian Alam Tara Kaifa pada rakaat kedua, maka orang itu tidak akan meninggal hingga masuk waktu maghrib. Maka dia kurut hingga mewala. Ya kome kumali papalampe suka, dia akan mau panilat kasih bapak diutuh Alam Nasrah semalam Tara Kaifa. Ya kome kumaraja pasidak kamu, pada kumasidak kekulawa pada Raja Nalino, yang itu nang kehadisan rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Berkaitan tadi dengan ini. Alaikum ya ayyuhal kafirun kacica rakaat pertama, udah lawahat rakaat rakaat kedua. Ya komelo ko beda calakai musuhmu alai Alam Nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin rakaat kedua. Ya komeki malamanangi baca Alam Nasrah rakaat pertama, napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Alam Tara Kaifa li'ila fi Quraisyin napa kuliah wa katalu malamanang. Yan itu nang kayasan wirid bacaan surah di sholat sunat subuh. Tapi ya kumalampila ada ya jangan alay. Maka nanti aku suruh udah lama. Makanya harus dibiasakan. Pak, kami betul tuh Pak, ada khusus itu. Kemudian ia lo sampajangnya magi penang kesampajang. Itu tadi ini sudah yang 3. Magi nang kesampajang. Ternyata ia tuh sampajangnya Pak, sampajang subuh sitonganna, sampajang Nabi Adam. Nah sama isuruh sujud Nabi Adam, bila tobat. Dia bertobat kepada Allah, sujud 40 hari tidak diterima tobatnya. Matangangi sujud nengerangi. Maka waktu kumelo ipatamu ke surga, angka uki uku babanna surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niga ya Muhammadur Rasulullah. Makin sana bersanding dengan nama Allah. Sehingga dia membaca kalimat itu dan ditegur oleh Allah. Hei Adam, siapa yang mengajari engkau kalimat itu? Agar nasa Nabi Adam, saya hanya mengingatnya ketika aku ingin dimasukkan ke dalam surga. Agar nasa Allah Ta'ala,
seandainya Adam kau tidak menyebut kalimat itu, saya tidak akan pernah menerima taubatmu. Ia tunah kada topan rita digaga Pak Don latu ukupung Allah Ta'ala karena pintu langit tidak bisa terbuka narikudena salawat telorina bita digaga sempajang mesah narikudena salawat telorina bita digaga ada pudapungan apa baraka pung Allah Ta'ala narikudena salawat telorina bita karena itu yang membuka pintu langit. Aku itu kuncinya. Makanya sujud Nabi Adam setelah diterima taubatnya 2 kali. Sujud pertama nasabah syukuri. Sujud kedua karena matahari sudah diangkat oleh Allah sehingga muncul terang. Maka itu pandita Pak Hakiki. Ya kung kamas alam. Dimulai selesaikan. Pura dimurus na jaya selesai. Dia memang ketak. Atau angka aga-aga dia namero selesai. Sujud pacapuran na sampaya suwe munri mangilaw dong. Aja na lapakan inilah. Toati mo pakai. Nalik ko patunjuk ko malata sebelum masuk waktu. Itu kuncinya. Yaitu ampai pak kajian itu. Mabis salima. Tangan kanan baru ke kiri. Kumur-kumur baru hidung. Napa majulu mata. Napa lima gang kasiku. Napa isa puluh si beduncili. Napa bisa jadi. Itu simbol Nabi Adam mengambil 2 huldi. 5 atau 6 malai. Napalit tengah ko 5 adiona. Napanimaw. Napanaita. Napanapatada yung kuluna. Napamalala ko Hawa. Kemudian dia memberikan kepada Hawa. Baru dia makan. Itu simbol. Tangan kanan dicuci baru ke kiri. Baru kumur-kumur baru hidung. Kemudian muka. Baru kepala baru tangan. Tangan baru kepala, baru ke kaki. Itu maknanya. Sebenarnya itu jenis apa pacing. Tapi pacing yang hakiki, makanya itu pacingnya Pak. Ini terakhir. Ini sudah 1 jam lebih. Apa pacing yang hakiki? Makanya dikatakan an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, as-sakah. Kenapa pacing itu? Ya komakre an-nadhafah, paci jareba, termasuk najis. Ya komai akre at-tuhuru berarti hakiki. Makanya itu jenne tanya paci lahir. Makanya kong kana najis uko lima na tuma jenne, paci ngijolok najis ena pakai majenne. Karena wudu tidak membersihkan najis. Ya, makanya dikatakan at-tuhuru satrul iman. Paci hakiki ya itu nak dapat tasawuf ya kupure mo pakai makbali jinne mo aja mo pakai masumpanya mencari dia. Karena memang begitu Pak. Ya nanti nak kemak kada jinne terluka. Ya gaiwi limamu aja nak puji malam masalah. Ya gaiwi timumu kumak kalimumu kaji ko nak puji mak bicara balik aja nak puji macam ya ku maju mata ko jagai matamu, ya ku ulumu jagai pikiram, do cilimu ajewe jagai ajewe. Jadi nanti asa jennet terluka na si bawai sipa. Sama kono. Jadi itu ampai bago jennet hakiki. Nah, makanya ya komelo itu masampaja bajujuju iparesa. Magia bajujuju mapacimoga, mapacipole najisi. Yang kedua polen na sama isang hara 2, lizatia ligoy liha. Kakak mencalik maling baju-baju Pak Nilo gitu dok napi pakai masampaja aja lah. Pasowo itu. Yang kedua, maka dia nabita. Ya ko angka tau meli waju-waju pakaian 10 dirham naliangan. Asera dirham dihalala, sidi dirham diharam. Nah pakai masampajan itu pakaiannya, dia diterima sampajan. Dia nak kena nabita, dia resah, maka dia diterima. Coba. Bahayanya. Napi pakaiannya. Yang kedua, ya naronna, dito kan ito puro makbali. Dito kan puro makimanan na. Apa di ka, kataw pa di na kanabali. Ya kung kataw makara di na kawabali, napa na bali-bali. Yang jelasnya pasti dia sama. Makanya dari situlah sebabnya kita istighfar. Kemudian angkaya saat tazkiyah, pacingati. Yaitu sampai makan nabi tekosi salah ko si keluargamu. Mumelo mas sampaja, aja lalu paling cidi waktu sampaja. Madai, nasolagi sampaja.
Ya kung kabay ni mapangimasi balakay na. Codok. Pak itu gagal tau siya labi nga pa na codok. Pasti ang kacodok sa masjid. Ya kung tanya lakay pa codok kabay na. Pamalukudupat yung kapananagan, kapacodokan, katupatarin, katupachili, katumaroto, katupatinro. Malukudupan. Tapi yang kato na masang. Abarat. Pananakan yung matangran. Yan ang kamakunray manipi, timurasya na pananakan. Kita nagurut na dia sa wajah, nasitay ka. Kajumba ito. Pagiring. Magi, itu 3 jilid. Nabaca gurta kali belawa. Desa na cermat gurta kali belawa. Usap-usap kaning murid na kamar. Hindi ro kita na gurta nasa. Ay hindi bisa ni kaya nagimon. Itu kita mag-usa kali pa. Itu pikian na tubig. Ang kami matukot. Yan ang kataw marami salasala. Aja mo si bawangin ang ka. Magi, makan rekala-kalasin. Yan ang kataw buku inga na. Makalasito ito. Ya, nang kataw mapaliso din na, larita ada ko capa na, naparewa na kwe, aja dia kung kagaga na liko, dia mo mariyo, apa nalati mamati. Tegurut tak? Nang kataw malapa aro na malampi, aja mo iway, asa pamagi dia mulekay. Ya, nang kataw malampi ang puto na pacyalihan. Jadi, ang kamana itu Pak? Dan dari dulu ulama tidak tahu. Dia tuh sampai makan guru takut asal nasa tahu makku memang. Tahu makku memang aja nawan. Pengajari bawah nih pikucaranya. Makanya iman itu stel. Ini tadi. Benteng. Ia komas sampajang itu di-upgrade kembali keimanannya. Supaya rewa ipe mas semangat tepat etama. Nasabak lecas tuh. Parmi HP, makanya itu sampainya angkat itu sampainya sunnah liwat andre napalana kega capak na duhae si mapal lawangan na mga isa. Adalah ada tuh Pak, itu capak na duhae kaya sang awabin, palawangan na mga isa kaya sang awabin. Itu kung kataw mas sampainya sunnah duha jolo maile dun rakan. Napamatandre tesoy tate 10 pinapa na jama ang narakana itu masuk awabin maka dia nabita pada kumasang pajasuna 12 tahun tanah ya dampangi dosa na 50 tahun tanah itu awabin si bawai munrin na mengerini kotopura masa pajasuna mengerini kita berdiri mengambil 6 rakaat Mega tahu makan sampai sunnah taubat cocok nih. Nasabak memang hak desa makadat menghapuskan dosa 50 tahun. Sampai sunnah taubat ya kau makan ualin cocok nasabak 12 tahun tanah nilai pahala sholat sunnah. Itu barakah. Jadi sisa lah tuh. Tapi angka sampai sunnah jaran aja tahu. Jaran aja. Tega. Sampai sunnah loro patan rakaat imun rina loro ini penutup sholat sunnah duhur 4 rakaat sesudah duhur maka Imam Ghazali dalam kitab Syalimuddin malampi bacana meter rokokna meter sujudna takdon rakaci di beresalam kunulai jama iya tu 70 malaikat macu masampaja mukimun rina itu hadisnya. Tapi jarak tak jamai Pak. Magai, nasabak biasa jamai lo 10 menit minimal. Apa patapuluy baca subhana rabbiyal azim kotor rokok. Patapuluh toy baca kotor sujud subhana rabbiyal a'la. Pangupuna minimal 70 ayat. Napa macu 70 malaikat mak berjama ke pemerintah. Dia yang ikuti kita. Tapi ya kode itu lihat aja natali. Angka citi. Upasalanki. Aja tak sampaja kode tak kama atau beta bang. Ya kode tak bang. Eka mato dia. Kapan dia terjami selesai dina nasa nabita maka orang itu akan sholat bersama syaitan.
Ina tu ampai maka Nabi ta'arihna ya Bilal istiraki na surat kamu. Karena semua sholat itu harus ada iqamah. Kecuali yang antara azan ini tadi. Miki masuk pada sunat duha, kamaki. Miki masuk pada sunat tahajud, kamaki. Tapi citi sampajan aja tersalai. Sampajan sunat witir. Aja lalu tersalai. Ya kau pulai masuk pada sunat isya. Tajamami menwitiri. Lalu rakam. Napaki lewat. Maka rekomodo kama tahajud, tidak usah berwitir lagi. Silakan tahajud. Maka rawasa witirnya patuh Pak Ustaz, itu keliru. Hadis yang dimasuk Nabi jadikan sebagai penutup itu sholat fardu bukan sholat sunat. Jadi ya pura pemasang pejam mengadili aja mau witir, pura pemasang pejam isya jadikan penutup. Makanya Abu Hurairah setiap selesai sholat sunat isya langsung witir 3 rakaat. Magi telur rakaat Pak sebenarnya, namun sirah kami tapi witir terlambat itu sirah kami. Ketinggalan. Meni masalah wanita ko subuh dan dia pernah witir sirah kana ta'ala. Sholat sunat witir rakaatan lillahi ta'ala. Pak Mika tutup salah-salah. Konali 21. Maka dia usalli salat sunat witir rakaatain. Maka diulu malaikat itu. Wakatai masam paja sunat ganjil 2 rakaat. Kadai malaikat genap pagi kedua. Kata saya tetap niat dia tetap usolli salat sunatil witir rakaat ini. Mana ke witir ko 2 rakaat. Yan itu nak kada ma'al witir. Ang kata baca saful witir. Bagian na witir ini. Itu. Jadi harus ditahu. Makanya itu sirah kami apa yang witir. Masa-masa witir ganjil. Siaga witir biasa tajama. 10 pitu. Biasa kima witir 10 pitu. 10 5. 10 telu. 10 siti. Asera. Dinengkak. Usahakan kita jamin namun cicak. 9 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Saya dapat ijazah dari Kurutan. Ya masa nusidahlah. Nigi tempat nanong ngiwitiri asirarakan na kuwan ni Jumat. Di namati yatu teko di nasirun untuk nabita. Berakat. So penting. Sebenarnya ada hakikat tapi saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasr minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.